Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Almi Aldiani dengan NIM 202101000007. Kenalkan, nama saya Dita Arya Sinta dengan NIM 2021 01000004. Perkenalkan, nama saya Hana Nazlan Ramalina dengan NIM 202101000072. Perkenalkan, nama saya Seva Agnes Deki dengan NIM 2021010010. Di sini kami akan mempresentasikan tentang ruang lingkup dan jenis layanan bimbingan konseling di sekolah dasar. Yang pertama, di sini ada jenis-jenis struktur layanan konseling. Yang pertama, layanan dasar bimbingan. Yang kedua, layanan orientasi. Yang ketiga, layanan responsif. Yang keempat, layanan informasi. Yang kelima, layanan perencanaan individual. Yang keenam, layanan penempatan dan penyaluran. Dan yang terakhir adalah komponen dukungan sistem. Nah, yang dimaksud dengan layanan dasar bimbingan atau LDB adalah layanan umum yang diperuntukkan bagi semua murid yang berfokus pada pengembangan perilaku atau kompetensi yang harus dikuasai murid sesuai dengan tugas perkembangannya. Nah, LDB ini bertujuan untuk membantu murid mengembangkan keterampilan dasar di kehidupan mereka. Selanjutnya ada contoh materi dari program layanan dasar bimbingan. Yang pertama ada self-esteem, yang kedua motivasi berprestasi, yang ketiga keterampilan mengambil keputusan, yang keempat keterampilan pemecahan masalah. Nah, selanjutnya ada layanan orientasi. Yang dimaksud dengan layanan orientasi adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik dan pihak-pihak lain yang dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap peserta didik, terutama orang tua, memahami lingkungan seperti sekolah yang baru dimasuki peserta didik untuk mempermudah dan memperlancar peserta didik di lingkungan yang baru. Nah, materi kegiatan yang mencakup dengan layanan orientasi. Yang pertama, pengenalan lingkungan dan fasilitas sekolah. Yang kedua, peranan kegiatan membimbing karir. Yang ketiga, peranan pelayanan bimbingan konseling dalam membantu segala jenis masalah dan kesulitan siswa. Ada layanan responsif. Layanan responsif adalah layanan yang diarahkan untuk membantu siswa mengatasi masalah-masalah yang dihadapi pada saat itu. Bersifat penanganan kritis, remediatif, dan preventif dengan teknik konseptasi individual. Tujuan dari layanan responsif yaitu untuk menginvestasi masalah-masalah atau kepedulian pribadi murid yang muncul segera dan dirasakan pada saat itu. Kemudian ada topik prioritas dari layanan responsif, yaitu yang ke-1 ada kesuksesan akademik, yang kedua ada kehadiran, yang ketiga sikap dan perilaku terhadap sekolah. Selanjutnya ada layanan informasi. Materi layanan informasi menyangkut ke-1 ada tugas-tugas perkembangan masa remaja akhir tentang kemampuan dan perkembangan pribadi. Yang kedua ada usaha yang dilakukan dalam mengenal bakat, minat, serta bentuk-bentuk penyaluran dalam pengembangannya. Yang ketiga ada tata tertib sekolah, cara bertingkah laku, tata krama, dan sopan santun. Kemudian ada layanan perencanaan individual. Layanan yang bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan dan mengimplementasikan rencana pendidikan, karir, dan ataupun pribadi. Dari layanan ini, siswa dapat mempersiapkan pendidikan karir dan tujuan sosial, seperti merumuskan rencana untuk mencapai tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang. Kemudian, ada layanan penempatan dan penyaluran. Layanan bimbingan yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat. Misalnya, penempatan atau penyaluran di dalam kelas, jurusan atau program studi, magang, dan lainnya. Komponen yang berkaitan dengan aspek manajerial yang mencakup pengembangan program, pengembangan staf, alokasi dana, dan fasilitas. Kerjasama dengan orang tua. Komponen yang berkaitan dengan aspek manajerial yang mencakup pengembangan program, pengembangan staf, alokasi dana, dan fasilitas. Kerjasama dengan orang tua, lain ini mencakup konsultasi dengan guru-guru sejawat. Dukungan bagi program pendidikan, orang tua, dan upaya masyarakat yang berhubungan, partisipasi dalam kegiatan sekolah. Konseling individual. Bantuan yang sifatnya terapeutik yang diarahkan untuk mengubah sikap dan perilaku individu atau wawancara. Konsultasi proses yang menyediakan bantuan teknis khusus, teknik untuk orang tua, siswa, dan konselor lainnya. Nasihat, teknik bimbingan pemberian nasihat yang harus berdasar pada masalah atau kesulitan murid. Diawali dengan menghimpun data yang berkaitan bersifat alternatif, disertai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan. Penentuan keputusan kembali diserahkan pada murid. Bimbingan kelompok bertujuan untuk mencegah berkembangnya masalah atau kesulitan pada diri murid. Konseling kelompok, bantuan kepada murid yang bersifat pencegahan dan penyembuhan yang diarahkan kepada pemberian kemudahan dalam rangka perkembangan dan pertumbuhan yang dilaksanakan dan dalam situasi kelompok. Pengajaran remedial, bentuk pengajaran yang bersifat penyembuhan atau membetulkan, atau dengan kata lain pengajaran yang membuat lebih baik.
Selanjutnya, 7. Mengajar bernuansa bimbingan pembelajaran akan berhasil apabila seorang guru menerapkan dalam pembelajarannya itu dengan suasana bimbingan, sehingga anak tidak akan merasa jenuh. Seorang guru harus mampu menciptakan suasana yang menyenangkan di dalam kelas. Secara umum, bimbingan yang dapat diberikan oleh seorang guru pada saat mengajar diantaranya: 1. Mengenal dan memahami individu secara mendalam. Yang kedua, memberikan perlakuan dengan memperhatikan perbedaan individual. Yang ketiga, memperlakukan individu secara manusiawi karena mereka manusia. Yang keempat, memberikan kemudahan untuk mengembangkan diri secara optimal dan menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Ruang lingkup layanan konseling meliputi bimbingan pribadi, bimbingan belajar, bimbingan konseling. Bimbingan pribadi mengembangkan pribadi yang beriman, bertakwa, mengatasi permasalahan yang menyangkut dalam dirinya. Bimbingan belajar membantu mengembangkan diri, sikap, dan kebiasaan belajar yang baik untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan. Bimbingan konseling mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia pekerjaan atau karirnya di masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.